Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi cerita Om Duda Natskal part 77. Di butik, Mika sedang menonton orang-orang. Doni yang diperintahkan untuk menutup butiknya. Mika tak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya Nana yang terlihat memohon untuk tidak membuang barang-barang yang ada di dalamnya. Tolong jangan kasar-kasar, nanti barang-barangnya bisa rusak, kata Nana Saraya memunguti barang-barang itu. Tas mahal, baju-baju mahal, semua perlengkapan dan barang yang ada di dalam lempar keluar oleh orang Doni. Nana yang melihat Mika terdiam itu sangat jengkel. Ia mengerti kalau ini adalah ulah anaknya. Plak, Nana menampar Mika. Mika baru saja selesai berbelanja dan di parkiran ia melihat ibu dan ayah mertuanya yang baru turun dari mobil. Astaga, mereka sudah sampai, batin Mika. Gadis yang mengenakan celana jeans panjang dan sweater itu melupakan sesuatu yang masih ada di kamarnya. Nika bersembunyi di balik mobil Dimin yang dipinjamkan kalau Nika memiliki keperluan. Nika segera menghubungi Dimin yang belum berangkat ke kantor. Dimin yang sedang duduk santai di kamarnya itu segera menerima panggilan dari istri sewaannya. Ada apa? Tanya Dimin dari saluran teleponnya. Mami sama papi udah datang. Aku minta tolong pindahin tas aku yang di kamar dia, ada di lemari di laci bagian bawah. Pinta Nika tanpa memberitahu apa isi tas tersebut. Karena hanya tas itu yang belum Nika pindahkan ke kamar Dimin. Dengan sengaja, Nika tak memberitahu apa isi tas tersebut, apalagi meminta Dimin untuk tidak membukanya. Nika takut jikalau Dimin akan merasa penasaran dengan isinya. Tetapi Dimin yang selalu jahil itu merasa penasaran dengan apa yang disimpan oleh Nika. Dimin yang sedang berjongkok di depan lemari itu sudah menemukan tas yang dimaksud oleh Nika. Lah paling juga make up, perlengkapan cewek apalagi, kata Dimin yang sudah membuka resleting tas rajut tersebut. Dimin membawa tas itu berdiri dan ternyata tas rajut itu menyangkut di kunci lemari Nika. Tas itu tertarik oleh Dimin sehingga isi dari tas itu keluar. Terlihat bukan hanya perlengkapan wanita, tetapi Dimin menemukan benda yang membuatnya tertawa terbahak. Benda itu adalah pemuas nafsu. Nika kalah bermain sendiri, benda yang berbentuk sangat mirip dengan barang Dimin. Astaga. Nika, Dimin menertawakan Nika dan menyembunyikan barang itu ingin gunakan untuk meledek istrinya. Dengan wajah yang mengejek, Dimin keluar dari kamar Nika dan bertepatan dengan Mami dan Papi yang baru saja tiba. Baru aja Jim bersihin kamar untuk kalian, kata Dimin seraya menutup pintu kamar Nika. Dimin menyelami kedua orang tuanya. Mami sama papi istirahat aja dulu, kata Dimin. Kemudian pria itu membawa tas Nika masuk ke kamarnya. Di mana Nika? Tanya Mami seraya mengambil air minum dingin di kulkas. Ada tadi pamit belanja keperluan dapur, jawab Dimin yang sudah keluar dari kamarnya. Tentu saja Dimin sudah menyembunyikan barang milik Nika dengan aman. Tidak lama kemudian Nika pun masuk seolah menjadi menantunya di apartemen Dimin. Jangan terlalu lelah, bagaimana akan cepat punya anak kalau kamu selalu kecapean, kata Mami Dimin seraya membantu membawakan barang belanjaan Nika. Udah sering Jim kasih tahu Mi, tapi dia kan rajin, nggak bisa makan masakan orang lain. Maunya masakan sendiri, jadi ya udah Jim biarin aja sesuka hati dia biar dia nyaman, timpal Dimin yang sedang duduk bersama dengan papinya. Jim, perkebunan papi kerjasama lo sama perusahaan teman kamu Aditya, kata papi Dimin. Pria tua itu mengajak anaknya mengobrol, siapa tahu membuat Jim tertarik untuk mengurus perkebunan. Baguslah, jawab Dimin yang terlihat acuh. Nanti malam kami akan makan bersama, kalian ikut ya? Baiklah, jawab Dimin seraya meraih remote televisi yang tergeletak di meja. Sementara itu di dapur Mami Dimin sudah meminta cucu dan setiap kali kedatangannya itu selalu membahas cucu membuat Nika pusing. Gimana mau cucu? Kami hanya nikah kontrak, batin Nika. Sepulang dari kantor sore ini Aditya pergi menemui Arnold terlebih dahulu. Arnold masih saja terlihat angkuh di depan Aditya. Lo tahu siapa yang hari ini datang buat ngemis?
Tanya Aditya yang duduk berhadapan dengan Arnold di kursi panjang yang tersedia di ruang besuk. Arnold diam, dirinya memilih untuk mendengarkan. Ibu lo, dia mohon buat aku bebasin lo, tapi aku nggak berbaik hati. Aku mau nanya yang sujud di kaki gue, kata Aditya, dan kedua pasang mata itu saling menatap tajam. Arnold pun mengepalkan tangan bersiap untuk meninju wajah Aditya. Tetapi dengan gesit Aditya menghindari pukulan itu. Meleset, kata Aditya. Pria itu berdiri kemudian merapikan penampilannya di depan Arnold. Setelah itu pergi dari sana. Setan lo, bajingan, umpat Arnold yang tertahan oleh petugas di sana. Setan kok, teriak setan, kata Aditya seraya terus berjalan meninggalkan Arnold. Mika sedang merapikan barang dari butiknya ke dalam mobil bak ia sewa untuk membawa semua barang untuk pulang ke rumahnya. Dan saat itu juga Alip yang berada di atas motornya memperhatikan Mika akan melaksanakan tugas dari Aditya supaya mendapatkan maaf darinya. Alip mengerungkan suara motornya, menatap tajam Mika, berpikir apakah akan mencelakai atau mengurungkan niatnya. Tetapi keluarganya terancam membuat Alip teringat kalau dirinya harus melakukan apa yang ia lakukan pada Keisha. Alip tidak sampai melukai Keisha dan akan melakukan hal yang sama pada Mika. Alip pun segera menarik gas motornya, mengendarai dengan cepat ke arah Mika yang sedang berdiri di tepi jalan. Ngeluang, Alip melaju dengan sengaja hampir menyerempet Mika dan perbuatan itu membuat Mika merasakan kalau nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Teriakan Mika yang terjatuh di tepi jalan itu. Alip yang melihat itu dari kaca spion memutar baliknya motornya mendekati Mika. Gimana rasanya hampir mati? Tanya Alip seraya membuka kaca helmnya. Lo tega banget sih, gerutu Mika seraya bangun dan menepuk bokongnya yang terasa sakit. Itu belum seberapa, ini aku balikin, kata Alip seraya mengembalikan amplop pemberian dari Mika. Alip mengembalikan amplop itu dengan cara melemparkan ke kaki Mika. Mika yang masih terlihat pucat dan kesal dengan ulah Alip itu mengambil amplop tersebut. Seperti biasa saat sampai di rumah, Aditya disambut hangat oleh istri di terasnya. Walau tanpa make up dan terlihat semakin bulat, Keisha tetap menjadi pujaan hatinya. Anak ayah lagi ngapain? Tanya Aditya pada perut Keisha. Anak ayah habis makan es krim, jawab Bayu yang menyusul Keisha ke teras. Memeluknya dari belakang dan itu membuat Aditya cemburu. Ayah belum dipeluk ibumu dan kamu sudah berapa kali peluk ibu, protes Aditya seraya melepaskan tangan Bayu yang melingkar di perut Keisha. Aditya membawa Bayu masuk dengan menggendong berada di atas bahunya. Keisha tersenyum melihat anak itu. Akhirnya kebahagiaan yang dirindukan oleh Bayu kini sudah ia dapatkan. Keisha mengikuti keduanya dari belakang. Sampai di ruang tengah, Aditya menurunkan Bayu. Sudah, ayah sangat lelah, ingin istirahat sebelum ada tamu datang, kata Aditya seraya mengusap pucuk kepala Bayu. Aditya merangkuh pinggang istrinya dan membawanya ke kamar. Sesampainya di kamar, Aditya menanyakan apakah perut istrinya masih sakit. Enggak, udah baikan. Aku enggak apa-apa kok, jawab Keisha seraya melepaskan dasi Aditya. Cap. Aditya mengecup kening Keisha dan Keisha tersenyum manis. Aku sudah siapkan air hangat, cepat mandi, kata Keisha seraya sedikit mendorong pelan dada suaminya. Udah lama aku nggak dimandiin, aku kangen, rengek Aditya yang tak mau melepaskan tangan Keisha. Manjanya ayah dua anak ini, kata Keisha seraya mengikuti Aditya ke kamar mandi. Seperti biasa, Keisha menggosok dan memijit punggung suaminya yang terlihat semakin berisi. Sekarang Keisha berpindah memijit kepala Aditya dan perut gendut Keisha menempel di punggung suaminya itu. Saat itu juga bayi berada di kandungan Keisha bergerak dengan sangat agresif. Kok ayah ditendang? Tanya Aditya seraya membalikan badan menatap perut gendut itu. Haha, enggak terima dia ayah manja, maunya adek sama kakak Bayu aja yang manja. Ayah juga kan mau dimanja. Kalau ayah dan anak manja semua, terus ibu manja ke siapa? Tanya Keisha seraya merangkum wajah Aditya. Manja sama suaminya, jawab Aditya seraya mencium perut gendut Keisha. Lalu Keisha yang menyadari kalau suaminya bertambah gemuk itu memberitahu Aditya. Kamu agak gemukan mas. Masa sih, perasaan segini aja, jawab Aditya yang memejamkan mata kembali menikmati setiap sentuhan yang diberikan oleh istrinya.
Iya, serius, aku nggak berbohong. Oke, kita lanjut di part berikutnya.